Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Stella Pardede, inilah berita selengkapnya. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menyelenggarakan pembekalan pelayan perempuan dan istri pelayan pada Jumat 5 Mei 2023. Selesai ibadah pembukaan yang dilayani Pendeta Tio Minar Ujung Kabid Diakonia, pembekalan kemudian dibagi menjadi 2 ruangan, 1 khusus pelayan perempuan dan 1 langsung diikuti dengan istri pelayan. Mengenangkan kecapi. Bagaimana benar-benar kita memuji Tuhan sebagai kewajiban kita bahwa kita adalah makhluk yang sangat penting di hadapan Tuhan. Karena itu ketika kita nanti menerima pembekalan dari motivator kita, mari semangat kita pulang dari sini. Semangat memuji Tuhan, semangat untuk berkarya, walaupun terkadang amat menang membuat program di resort, mari untuk tidak kita campuri ya. Biarlah pendeta itu, pendeta perempuan, pendeta laki-laki, guru kuliah Bible Pro punya masing-masing program ataupun punya masing-masing apa yang dia miliki. Pendeta resort, pendeta fungsional, Bible Pro, diakonis. Mari, istri pendeta bergandeng tangan ketika kita udah pulang dari sini. Saya katakan tadi kepada teman-teman saya, di Jakarta ini para istri pendeta semua lembut-lembut, saya katakan. Saya tidak melihat ketika saya melayani di Sumatera, saya takut bersama dengan istri pendeta. Benar, itu pengalaman saya. Tapi ketika saya ditempatkan di Jakarta ini, pimpinan diakonis tadi saya bilang, istri pendeta yang ada di Jakarta ini, saya lihat lembut-lembut dan semua bisa bersahabat. Jangan kendor ya inangnya, persahabatan kita, bersyukur kepada Tuhan, jangan khawatir. Kepada para pelayan perempuan, panitia menghadirkan Astrid Wen sebagai narasumber. Didampingi moderator Pendeta Rina Siahaan, Astrid Wen menyampaikan materi dengan judul Personal Challenge versus Professional Challenge yang berfokus mengasihi diri self-awareness, mengelola diri self-management, mengasihi orang di luar diri social awareness, dan mengelola relasi dengan orang lain relationship management. Mengalami kesulitan dalam membanggakan diri mereka sendiri. Apalagi kalau di dalam organisasi sulit sekali untuk misalnya profesional perempuan mengatakan saya telah melakukan A, saya telah melakukan B, saya sudah. Nargasi Tompul, suami Mazda TNI Purnawirawan Bonar. Sementara itu di ruang khusus istri pelayan ada 2 narasumber yang menyampaikan materi terkait tema menjadi perempuan istimewa. Juwita Sitompul menyampaikan etiket pergaulan dan Debbie Christians Ratu menyampaikan etiket berbusana. Adalah bertutur kata dengan bahasa yang sopan, mudah dimengerti dan benar. Bukan berarti kalau suami saya benar ya, inangnya. Jadi harus benar, memang harus benar kata-kata kita. Kemudian arahkan mata kepada lawan bicara. Kemudian jangan
volume suara jangan terlalu keras atau lemah. Hormati orang yang sedang bicara, jadilah pendengar yang baik. Boleh nggak sih Inang, ketika kita berbicara, kita memotong pembicaraan orang, ada orang berbicara kepada kita, atau ketika saya seperti ini berbicara kepada Inang, ada Inang, boleh nggak Inang memotong pembicaraan saya? Tidak boleh. Tidak boleh ya. Tetapi ada nggak klausa khusus yang diizinkan kalau memotong pembicaraan? Ada ya. Contohnya seperti apa? Maksud kami ketika saya berbicara, Inang mau memotong pembicaraan saya. Nah itu seperti apa caranya supaya saya tidak kaget ketika Inang memotong pembicaraan saya? Interupsi ya. Wah, ini Inangnya hebat semua loh. Tepuk tangan dulu lah buat kita semua. Ya, jadi ketika Inang, apalagi di suatu kepanitiaan, itu ketika ada pembicara mungkin atau apa reses ya Inang, kan nggak mungkin kita memotong pembicaraan, tapi ini urgent. Ada baiknya tidak apa-apa disampaikan kepada Inang pembawa acara, tapi sebelumnya sampaikan dulu kepada ketua panitia supaya ketua panitia monitor ya. Nah kemudian biar disampaikan mungkin dengan tulisan kepada Amang Sekjen atau Amang Pak Reses supaya melihat tulisannya dulu, jadi tidak mengagetkan ya. Tidak apa-apa memotong kalau itu hal yang sangat urgent, sangat penting. Bajunya bisa, mungkin orang tuanya kaya, kita nggak akan berani pakai baju-baju yang seperti yang branded itu nggak berani. Jadi ya, nah sekarang ya ada flexing ya, bahaya banget. Nah tolong Bu, jadi sebagai seorang istri pendeta kita tahu dong menempatkan diri dengan tata cara berbusana seperti apa nanti kita lihat ya. Jadi maksud dan tujuan berbusana itu adalah, etiket ini adalah agar meningkatkan citra diri kita. Ibu pernah nggak ke mall, kemudian ngelihat ada perempuan berbusana seronok. Ibu gimana tanggapannya? Ya negatif betul. Kita pasti akan berpikiran perempuan ini nggak benar. Padahal belum tentu loh. Ada orang yang memang suka baju yang seperti itu. Hubungan dia dengan Tuhan silahkan aja ya. Tapi kita sudah berpikiran negatif. Nah itu kesan yang ditimbulkan itu akan melekat. Jadi pada saat ibu melayani, Bapak Pendeta melayani, ibu pengen tampil beda nih. Kemudian misalnya ibu pakai baju yang serba-serba terbuka. Kemudian seperti anak muda dan lain sebagainya. Nah itu tidak sesuai kan Bu. Ibu harus sesuaikan. Pendeta itu melayani, beliau pakai jubah loh. Itu para pembicara kita nanti kita akan didukung dalam pertemuan ini tentu untuk kebaikan kita bersama. Acara kita ini adalah rangkaian. Ini adalah rangkaian Paskah. Karena ketua kita, tuan rumah adalah PPD, yaitu Ibu Sandra dan semua tim pengurus, sehingga dengan arahan Amang Preses, karena perempuan itu adalah yang pertama menyaksikan kebangkitan Kristus, kita juga sebagai perempuan, baik sebagai pelayan penuh waktu, baik sebagai istri pelayan penuh waktu, kita perlu acara khusus. Bagaimana kebangkitan Kristus itu kita nikmati dan kita juga berlari untuk memberitakannya. Di antara pelayan penuh waktu perempuan dan istri pelayan penuh waktu yang hari ini saya lihat nuansanya semua biru ya Nak, biru ya. Kenapa saya bangga? Karena saya adalah jemaat HKBP Distrik 8 dan merasakan bagaimana pelayanan dari pelayan penuh waktu perempuan dan bagaimana istri pelayan penuh waktu HKBP Distrik 8 yang secara totalitas sangat total dalam melayani ya. Juga seluruh inang istri pelayan penuh waktu, saya juga bergereja di Huria. Saya melihat bagaimana dukungan
dari istri pelayan penuh waktu di setiap gereja, bukan hanya di gereja saya aja Pasar Minggu, tapi seluruh gereja di HKBP Distrik Kelapa. Oleh karena itu, acara kita pada hari ini seperti tahun lalu, Yaina, kita laksanakan juga sebenarnya adalah untuk lebih, saya yakin sebagai pelayan Tuhan seperti kami juga PPD, begitu banyak tantangan yang kita hadapi, berbagai tantangan yang kita hadapi, dan hari ini kita mendapat motivasi dari Ibu, ya, dan juga etika berbusana dan berkomunikasi. Saya tahu kita semua sudah mencapai level tertentu, level yang kami sebagai jemaat melihat sebagai contoh. Setelah dipisahkan sesuai dengan sesi pembekalan masing-masing, peserta pembekalan kemudian digabung dalam satu ruangan untuk mendengarkan pembekalan dari preses. Tetapi yang kedua, pengertian godung adalah sebuah rumah yang besar. Kalau siang kata Melayu diadopsi gadang, kalau rumah gadang kan rumah besar. Dalam pengertian ini, pergodungan itu, godung itu menjadi sebuah kompleks yang besar, di mana tinggal menjadi kompleks gereja, istana, rumah besar, mengadopsi kata pertukuan atau pertemuan non formal. Pemana di luar pergodungan. Aku dah. Itu mana? Selesai menerima pembekalan dari narasumber, peserta pembekalan pun mengikuti games untuk semakin mengakrabkan serta mengasah kreativitas pelayan dan keluarga dalam timnya masing-masing. Berapa rapat ibu-ibu sekarang? Tadi jauh. Bayangin ya, kalau ada persoalan, masalah, kekhawatiran, ibu beneran, itu kadang-kadang membuat kita semakin erat satu sama lain. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.